Pancasila. Ya, Pancasila. Dasar, ideologi, pandangan hidup, dan sistem filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Kelahiran Pancasila diawali dengan diselenggarakannya sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini fokus membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Dari sidang inilah Pancasila yang masih berupa sebuah gagasan dan rancangan dicetuskan oleh salah satu peserta sidang sekaligus pengusul calon dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno. Selanjutnya, beberapa bulan setelah sidang diselenggarakan, 17 Agustus 1945 menjadi momentum yang sangat historis bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang sudah lama dicita-citakan, kebebasan dari belenggu penjajah yang sudah lama didambakan, dan kehidupan sejahtera yang sudah lama diharapkan berhasil digapai setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Salah satu hasil dari sidang ini adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan negara Indonesia. Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia, sehingga Pancasila menjadi terpinggirkan. Pada periode pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dasar dari adanya kebijakan tersebut yaitu TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Akibat dari kebijakan ini, memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Pada periode pemerintahan Presiden Habibie, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah karena didominasi oleh kebebasan dalam berpendapat. Di masa ini juga muncul wacana tentang penghapusan regulasi mengenai pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme yang dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pada periode pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila menjadi ideologi negara semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasila terbilang masih belum mendapatkan perhatian karena belum ada upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang dalam menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, urgensi Pancasila di masa ini mulai diperhatikan. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Tentunya, hal ini menjadi angin segar bagi ideologi Pancasila dalam menunjukkan eksistensinya kembali pada masa itu. Pancasila memiliki sejarah penting, baik dalam proses perumusannya maupun dinamika implementasinya di setiap orde pemerintahan. Oleh karena itu, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hayati dan refleksikan sejarah Pancasila dalam diri agar kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.